Sebuah kisah dari abad ke-15 di negara Prancis, seorang gadis desa berusia 17 tahun, tanpa pengalaman militer, tanpa gelar bangsawan, mampu mengubah jalannya sejarah salah satu negara terkuat di Eropa, yaitu Prancis. Sejak menginjak usia 13 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jeanne mulai mengaku mendengar suara-suara gaib yang ia yakini berasal dari Santo Michael, Santa Catarina, dan Santa Margaret. Pada 30 Mei 1431, takdir tragis menjemputnya pada usianya yang baru berumur 19 tahun. Jeanne dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Halo semuanya, selamat kembali lagi di channel ini. Ngomong-ngomong, ini video storytelling episode ketiga yang akhirnya kita menemukan nama playlistnya, yaitu Tale of History. Jadi silahkan dicek di profile, ada namanya playlist Tale of History. Di situ kita bakalan ngumpulin semua video-video yang udah kita bikin. Di beberapa video storytelling terakhir ada di situ semua. Dan dari video terakhir, hasilnya cukup memuaskan ya, meski nggak sempurna. Ada beberapa kesalahan, terutama pada dialek pengucapan beberapa kata dalam bahasa Cina, seperti Dynasty King sebenarnya diucapkan Dynasty Qing. Ya, untungnya terima kasih kepada teman-teman yang udah menaruh perhatian. Hitung-hitung saya juga masih belajar. Silahkan dikoreksi kalau ada kesalahan di masa mendatang. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari abad ke-15 di negara Prancis. Seorang gadis desa berusia 17 tahun, tanpa pengalaman militer, tanpa gelar bangsawan, mampu mengubah jalannya sejarah salah satu negara terkuat di Eropa, yaitu Prancis. Ini adalah kisah dari Jeanne d'Arc, seorang pahlawan nasional, simbol keberanian, keyakinan, dan takdir yang menjadi bagian dari sejarah Prancis yang luar biasa. Sekalipun banyak orang yang mengenal Jeanne dengan nama Jeanne d'Arc, nama yang dia gunakan untuk dirinya semasa hidupnya bukanlah Jeanne d'Arc. Dia menyebut dirinya dengan nama Jehanne la Pucelle, yang berarti Jeanne sang dara atau Jeanne sang perawan. Nama d'Arc berasal dari nama keluarga ayahnya, Jacques d'Arc, tapi bukan nama belakang yang seperti kita kenal pada zaman sekarang. Jeanne d'Arc lahir pada tahun 1412 di sebuah desa bernama Domremy dari keluarga petani sederhana. Kehidupannya di sana sangat religius, dan sejak kecil Jeanne dikenal sebagai gadis yang soleh dan taat beribadah. Dia sering menghabiskan waktunya di gereja, berdoa pada Tuhan, dan membantu orang tuanya di ladang. Karena dia berasal dari keluarga petani sederhana, Jeanne d'Arc diketahui tidak bisa membaca atau menulis dan tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak pada saat itu. Di saat masa yang sama, di luar desa Domremy yang damai ini, sebenarnya Prancis sedang hancur lebur. Negara ini terjebak dalam perang 100 tahun melawan Inggris, sebuah konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sebagian besar wilayah utara Prancis dikuasai Inggris. Raja Prancis pada saat itu, Charles VII, dianggap lemah dan tidak diakui oleh banyak bangsawan di Prancis. Prancis nyaris saja kehilangan harapan untuk mengusir Inggris dari tanah air mereka. Sejak menginjak usia 13 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jeanne mulai mengaku mendengar suara-suara gaib yang ia yakini berasal dari Santo Michael, Santa Catarina, dan Santa Margaret. Bagi penganut Kristen, ketiga nama tersebut merupakan sosok malaikat agung dan para martir. Martir ini adalah sebutan untuk seseorang yang rela menderita atau mati demi keyakinan, agama, atau prinsip yang dianutnya. Kira-kira mereka adalah orang yang kuat imannya dalam memegang teguh prinsip-prinsip agama yang ada pada agama Kristen. Suara-suara ini memberinya misi suci, yaitu membebaskan Prancis dari kekuasaan Inggris, memulihkan moral bangsa, dan menobatkan Charles VII sebagai raja yang sah dan diakui seluruh bangsa Prancis. Bagi orang di zaman modern, klaim ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi Jeanne, ini adalah perintah langsung yang dia yakini berasal dari Tuhan. Dia percaya bahwa dia telah dipilih untuk tugas besar, untuk menjadi alat Tuhan dalam menyelamatkan bangsanya. Sejak menerima panggilan itu, Jeanne tidak tinggal diam. Dia pergi menemui seorang pejabat lokal yang bernama Robert de Baudricourt. Dengan keyakinannya yang kuat, dia meyakini pejabat tersebut untuk memberikannya pengawalan dan izin untuk menemui sang raja. Ketika Jeanne tiba, Charles VII menyamarkan dirinya di antara para bangsawan. Charles VII adalah orang yang sangat berhati-hati. Banyak orang yang datang kepadanya dengan berbagai klaim, termasuk janji-janji kemenangan perang yang sering kali tidak terbukti. Jika Jeanne d'Arc benar-benar dikirim oleh Tuhan dan memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa seperti yang dia katakan, maka seharusnya dia bisa mengenali sang raja tanpa diberitahu terlebih dahulu. Jadi dengan menyembunyikan dirinya, Charles menguji keaslian keajaiban yang dialami oleh Jeanne.
dan sejauh mana kecerdasan dan intuisi yang dimiliki oleh Jeanne. Walau telah menyembunyikan dirinya, ternyata Jeanne dengan cepat berhasil mengenali sang raja dan berjalan lurus ke arah sang raja di tengah kerumunan orang-orang. Kemudian ini membuat Raja Charles kagum, meskipun banyak penasihat yang meragukannya karena ia hanya seorang gadis belia. Keberanian dan keyakinannya membuat Raja Charles memberinya kesempatan. Jeanne d'Arc pun diberikan pasukan dan perlengkapan perang. Dari sinilah semuanya dimulai. Pada tahun 1429, Jeanne d'Arc memimpin pasukan Prancis dalam sebuah pertempuran krusial di kota Orleans. Kota ini sudah dikepung Inggris selama berbulan-bulan dan semangat para prajurit Prancis nyaris habis. Saat itulah Jeanne datang dengan bendera putih yang ikonik membangkitkan harapan baru. Bendera putih ini bukan simbol dari penyerahan. Di atas bendera putih ini terdapat hiasan bergambar Yesus di tahta, dikelilingi oleh malaikat yang memegang bunga bakung. Fleur de lis, lambang kerajaan Prancis. Di bawahnya terdapat tulisan Yesus Maria. Dengan panji ini, Jeanne menegaskan bahwa ia bukan pemimpin militer konvensional, melainkan utusan ilahi yang memimpin perang suci atas nama Tuhan untuk membebaskan Prancis. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pengepungan ini berhasil dipatahkan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi kemenangan moral. Kota Orleans dikenal sebagai titik balik dalam perang 100 tahun. Setelah kemenangan gemilang ini, rakyat Prancis melihat Jeanne bukan lagi sebagai gadis desa biasa. Orang menyebutnya pahlawan, penyelamat yang dikirim oleh Tuhan. Popularitasnya melonjak tinggi dan ia menjadi simbol harapan yang tak tergoyahkan. Misi Jeanne belum selesai. Setelah Orleans, dia mendesak Charles VII untuk pergi ke kota Reims, tempat tradisional penobatan raja-raja Prancis terdahulu. Pada saat itu, kota tersebut berada di bawah kendali musuh, yaitu sekutu Inggris, bangsa Burgundia. Dengan Jeanne di sisinya, pasukan Charles berhasil menembus wilayah musuh dan menguasai kembali kota Reims. Pada tanggal 17 Agustus 1429, Charles VII resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis. Momen ini bukan hanya seremonial, tapi juga sangat politis. Penobatan ini memberinya pengakuan kuat bagi Charles di mata rakyat dan bangsawan Prancis, sesuatu yang sebelumnya tidak ia miliki. Kemenangan ini sepenuhnya berkat dorongan dan bimbingan Jeanne. Ia telah memenuhi salah satu misi utamanya dari misikan yang ia dapatkan. Meskipun begitu, takdir ternyata bukan sesuatu yang manusia bisa prediksi. Pada tahun 1430, saat memimpin pasukan untuk melakukan serangan di Compiègne, Jeanne ditangkap oleh pasukan Burgundia, sekutu Inggris. Dia dijual kepada negara Inggris oleh suku Burgundia. Inggris tidak hanya menginginkan Jeanne sebagai tahanan perang, mereka ingin menghancurkan citra pahlawan nasional yang diciptakannya. Jeanne diadili oleh pengadilan gereja yang didominasi oleh pendeta pro-Inggris. Dia dituduh melakukan ajaran sesat dan praktik ilmu sihir. Situasi pengadilan yang Jeanne jalani sangat tidak adil. Jeanne bahkan tidak diberi pengacara dan interogasi berlangsung selama berbulan-bulan. Tujuannya hanya satu, agar dia mengakui bahwa dirinya telah berbohong dengan suara-suara gaib yang telah dia dengar. Walau dengan kondisi fisik dan mental yang hancur, Jeanne memilih untuk tetap teguh pada keyakinannya. Pada 30 Mei 1431, takdir tragis menjemputnya. Pada usianya yang baru berumur 19 tahun, di alun-alun kota Rouen, sebuah kota di Prancis yang dikuasai Inggris pada saat itu, Jeanne dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Sebelum meninggal, dia tetap setia pada misinya dan pada Tuhannya. Konon, kata terakhir yang diucapkannya adalah Jesus. Kematiannya begitu memilukan dan tragis, namun juga menjadi momen yang mengabadikan namanya dalam sejarah. Ada satu legenda populer menyebutkan bahwa saat Jeanne dibakar hidup-hidup, hatinya tidak ikut terbakar. Hal itu semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa ia adalah utusan Tuhan. Sisa-sisa abunya kemudian dikumpulkan, disebarkan di sungai Seine untuk memastikan tidak ada peninggalannya yang dapat menjadi relik. Kematian Jeanne tidaklah sia-sia. 25 tahun kemudian, Paus Callistus III memerintahkan untuk melakukan pengadilan ulang untuk kasus Jeanne. Pengadilan baru ini menelusuri kembali semua bukti dan saksi-saksi dari kasusnya Jeanne. Akhirnya pada tahun 1456, Jeanne d'Arc secara resmi dinyatakan tidak bersalah dan namanya dibersihkan dari segala tuduhan. Selama beberapa waktu dari pengadilan ini, datanglah pengakuan besar terkait Jeanne pada tahun 1920.
Gereja Katolik secara resmi mengkanonisasi Jeanne d'Arc sebagai seorang santa. Kanonisasi ini adalah sebuah proses resmi yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma untuk menyatakan seseorang yang telah meninggal sebagai santa jika ia seorang perempuan atau santo jika dia seorang laki-laki. Proses ini merupakan pengakuan bahwa orang tersebut menjalani kehidupan yang sangat suci dan saat ini berada di surga, sehingga dapat dijadikan teladan dan dimohonkan doa oleh umat Katolik. Jeanne d'Arc kini diakui sebagai simbol iman, keberanian, dan kebebasan. Sebenarnya kisah Jeanne d'Arc adalah sebuah paradoks. Dia lahir dari kesederhanaan, namun takdirnya menjadikannya pahlawan yang mengubah jalannya perang. Dia dibakar pada usianya yang bahkan belum mencapai 20 tahun, namun akhirnya diakui sebagai salah satu sosok terpenting dalam sejarah. Jeanne d'Arc membuktikan bahwa keberanian, keyakinan, tidak peduli dari mana Anda berasal, bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dari pedang atau pasukan. Dia adalah bukti hidup bahwa satu individu yang berani dan berpegang teguh pada keyakinan bisa mengubah jalannya sejarah. Anyway, seru banget ya buat mendalami kisah Jeanne d'Arc. Sebenarnya masih banyak potongan-potongan kisah dari Jeanne d'Arc. Mungkin kalau teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks buat semua yang udah support. Correct me if I'm wrong, I'll do my best for the next. Kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan like dan subscribe. Komen mau dibuatkan cerita apa lagi. I'll see you next time. Bye.